Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Nah, di pagi yang cerah ini, hari ini kita akan membahas materi baru yang sangat menarik juga sih. Materinya itu CTF ya. Di sini mau nanya dong, ada yang pernah nyoba CTF gitu atau ada yang tahu tentang CTF gitu? CTF itu apa, Kak? CTF itu chapter the flag. Nah, jadi secara simpel itu kayak sebuah challenge yang dimana tuh kita harus menyelesaikan challenge tersebut dengan mensubmit sebuah flag gitu. Mungkin langsung aja kali ya saya bahas di sini ya. Semuanya sudah ada share screen kan ya? Ini udah kelihatan belum semuanya share screen saya? Oke, kalau nggak ada yang nimbrung berarti udah kelihatan ya. Oke, langsung aja sini. Apa itu CTF? CTF itu adalah salah satu jenis kompetisi hacking yang menguji pengetahuan information security dan networking. Jadi gini, secara garis besar ya CTF itu kayak ilmu dasar dari sebuah hacking gitu ya. Karena kan kalau kalian tahu ya, hacking itu ada yang bisa harus nyari sebuah informasi, ada yang dari nge-hack webnya. Nah, ini di CTF ini dibagi beberapa challenge gitu, beberapa tipe gitu. Ada ya, mungkin saya sebutin dulu ya beberapa contohnya itu kayak seperti reverse engineering. Nah, habis itu ada web exploitation, ada digital forensik, ada steganografi, ada kriptografi, dan masih banyak yang lainnya sih. Habis itu di sini dijelaskan nih, diberikan challenge yang harus diselesaikan agar mendapatkan flag untuk ditukarkan dengan poin gitu. Oke, tadi saya sudah jelaskan ya singkat ya. Jadi di CTF ini misalkan diberi challenge ya, misalkan challenge saya itu hack sebuah web atau dapetin flagnya itu dari source code dari webnya itu. Nah, terus kita cari nih flagnya itu di mana. Nah, kalau kita udah temu, nah flagnya itu adalah yang untuk ditukarkan dengan poin. Nah, habis itu lanjut aja. Nah, pencarian flag ini dapat diselesaikan dengan memanfaatkan kelemahan yang ditemukan dari challenge yang diberikan. Ya, jadi simpelnya begini nih. Misalkan di web itu, misalkan kita ambil contoh web aja ya, karena yang paling banyak tuh vulnerability-nya di web ya. Di web itu terdapat vulnerability-nya LFI. Di sini ada yang tahu LFI nggak? Nggak tahu, Kak. Oke, LFI itu local file inclusion. Jadi misal di dalam function PHP itu yang belajar PHP juga tahu lah ya. Maksudnya function PHP itu apa? Itu function PHP yang dimana berguna untuk memanggil file yang di dalam lokal server kita gitu. Misalkan di lokal server kita itu terdapat beberapa file. Contohnya kayak misalkan flag atau misalkan user root kita, habis itu shadow atau misalkan hash dari password kita. Nah, disitulah yang dimaksud dengan LFI gitu. Nah, flag itu dapat berbentuk seperti ini nih. Misalkan flag tanda kurung krawal, habis itu tulisannya itu F L 4G underscore P3 R T 4 MA underscore K4 MU. Nah, sedikit penjelasan aja ya, kalau flag itu bersifat karakternya itu bisa dibilang spesial gitu ya. Jadi campur aduk, nggak bisa teks semua, nggak teks semua. Jadi campur aduk, ada yang misalkan teks campur dengan alfabet campur dengan angka atau dengan huruf spesial atau dicampur dengan ya apapun yang ya kurang lebih seperti ini sih. Nah, bentuk flagnya itu. Ada juga contoh lagi yang bentuk alfabet saja itu LKSN SMK 2021. This is my server. Gitu. Nah ini contoh bentuk sebuah challenge-nya gitu. Di sini tulisannya welcome judulnya. Nah sini ada deskripsinya, welcome to first challenge of IT Club CTF. Nah ini adalah flagnya, free flag for everyone. IT Club my first flag. Nah untuk submitnya kalian bisa coba di sini nih. Di sini nih tinggal copy artikel my first flag terhadap flag terus kalian punya submit. Nah kalau misalkan benar otomatis sistem ini akan ngeluarin nih tulisan correct. Oke, di sini ada yang mau bertanya gitu apa tentang CTF atau challenge-nya?
flag atau apapun itu? Eh, Berarti kalau CTF itu dia jadi kayak disuruh dikasih challenge dan kita disuruh mencari kayak jawaban atau kunci ininya, dan setelah kita ketemu jawabannya kita akan mendapatkan poin gitu, bukan kak? Yap, benar. Benar kata Upin ya. Kayak seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita diberikan sebuah challenge gitu. Misalkan challenge-nya ini challenge tulis welcome atau misalkan challenge tulisannya misalkan uh, reverse engineering gitu. Misalkan kita harus nge-crack gitu. Nah, nanti di sebuah server itu ngasih kayak challenge yang tadi telah jelaskan kan. Kan challenge-nya cari mereka itu di webnya langsung atau langsung tinggal ngopi nih seperti ini. Biasanya kalau kayak gini sih tipe challenge-nya sanity check ya. Biasanya kayak buat ngecek itu servernya udah berjalan apa belum ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tahu siapa kita ingin bertanya tentang CTF atau yang ingin nge-explore lagi CTF itu selain yang dijelaskan tadi atau ada apa lagi itu? Saya berikan waktu untuk bertanya ya sebentar ya. Coba yang kelas 10 ada yang ingin bertanya kah? Kayaknya kemarin banyak juga yang request tentang CTF gitu atau yang ingin belajar tentang hacking gitu. Itu misalkan untuk sistem poinnya itu nanti gimana kak? Untuk sistem poin ya. Jadi ini di CTF itu terdapat ada menurut saya yang setelah saya temu itu ada dua, ada yang dinamis, ada yang statik. Nah, dinamis itu misalkan gini, misalkan poin awal itu terdapat 1.000 gitu. Nah, nanti misalkan semakin banyak orang yang mengerjakan, itu poinnya akan semakin turun. Nah, berbeda dengan yang statik. Nah, statik ya mau ngerjain yang berapa, yang ngerjain tuh orang berapa banyak itu ya seterah. Poin itu bakal tetap seperti itu. Tuh kurang lebih. Ada yang ingin bertanya lagi gitu? Dipersilahkan. Ayo bertanya lagi teman-teman, misalkan ada yang kurang jelas boleh minta tolong jelasin lagi. Oke, next aja ya. Uh, Oke, next aja gitu ya. Kita langsung ke manfaat CTF ya. Nah, manfaat CTF ini banyak ya. Ada cyber security. Aduh, sabar. Nah, cyber security itu. Di sini ada yang tahu tidak apa itu cyber security? Atau ada yang pernah mendengar gitu? Oke, kalau nggak ada saya jelaskan itu ya. Nah, cyber security ini ya kurang lebih kayak gini. Misalkan yang ini kayak CTF tadi nih di cyber security itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada kategori CTF, Caper the Flag yang hari ini kita bahas gitu ya.
Terus ada juga kategori attack dan defense gitu ya. Mungkin untuk attack dan defense lain kali aja kali ya kita bahas ya. Karena hari ini kita hanya untuk CTF saja gitu. Terus yang kedua itu ada soft skill. Nah, soft skill itu kerja tim, pemecahan masalah dan kemampuan beradaptasi gitu. Kenapa kok soft skill kayak gini sih Kak deskripsinya? Jadi gini, di CTF itu mayoritas itu kerjanya secara tim. Nah, karena challenge saya begitu banyak ya, ada beberapa tipe dan pasti setiap orang nggak mungkin dong menguasai seluruh dari CTF tersebut kan pasti ada yang menguasai misalkan khusus web ya orangnya ada gitu misalkan di forensik yang menguasai juga ada gitu pasti ada kategori ini masing-masing. Nah makanya itu di CTF itu kita juga bisa ngasah soft skill kita baik dari kerja tim pemecahan masalah pemikiran yang kritis juga termasuk di sini ya. Terus ada social network. Social network menjadi sosial dengan persetelan dan berbagi ilmu. Nah ini relate banget sih. Misalkan kalau kalian ikut CTF gitu, apalagi CTF umum ya, pasti kalian dapat banyak teman gitu, mulai dari universitas, dari yang sebaya atau misalkan sama-sama SMK atau dari SMA juga ada, bahkan dari SMP juga ada kalau mereka udah tertarik dari SMP gitu ya. Nah, selain itu juga kalian juga paham gitu ya. Ternyata di dunia luar itu ya, orang-orang tuh jago-jago gitu ya. Nah, sedikit sharing aja ya. Waktu itu juga saya pernah ikut CTF umum ya. Nah, di sini juga dapat banyak manfaatnya. Mulai dari jalin teman dari Universitas Semarang gitu. Dia tuh jelasin gitu, "Bang, kayak gini caranya untuk nge-solve CTF-nya" gitu. Dari sini kalian juga tahu, wah, ternyata selain dapat menjadi sosial, orang luar juga kadang-kadang ngasih ilmu kepada kita dan ilmu itu pasti berguna buat kedepannya gitu. Ya mungkin kalau kalian mau mencoba ya tentang CTF gitu ya, ya boleh sih dan manfaatnya juga banyak banget gitu. Apalagi sekarang kan uh, dunia itu diliputi semuanya teknologi ya. Nah jadi gak apa-apa lah mempelajarinya gitu ya. Apalagi kalau nge-hacking kan pasti semua orang tahu ya udah seru, habis itu asik kan nemu-nemu masalah baru, ngoding juga bisa gitu kan ya. Oke, lanjut aja ke jenis CTF itu. Nah, jenis CTF itu ada yang Jeopardy, Tech dan Defense. Nah, pertama kita bahas dulu nih ya Jeopardy. Jeopardy itu adalah beberapa jenis bentuk challenge yang ketika diselesaikan mendapatkan flag. Nah, yang kita bahas nih, yang di sini nih, ini adalah tipenya Jeopardy. Jadi challenge itu banyak gitu. Misalkan dari yang challenge welcome, challenge yang misalkan judulnya Eval is Evil atau judulnya Flex atau apa gitu. Nah, itu adalah merupakan tipe dari Jeopardy. Nah, secara singkatnya, Jeopardy itu merupakan kumpulan beberapa challenge yang yang harus di solve ya yang harus di solve dengan cara yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk attack dan defense ini deskripsinya itu semua tim melakukan patching pada server dan dapat menyerang satu sama lain ya. Mungkin akan saya sedikit bahas dulu ya. Untuk semua tim melakukan patching pada server dan dapat menyerang satu sama lain. Nah, jadi gini, kalian ada yang tahu tentang hardening kah gitu? Nah, oke. Belum tahu ya? Oke, saya jelasin dulu sebentar ya. Nah, di sini attack dan defense ini pertama mungkin ya kalian nge-hardening atau nge-patching server tersebut misalkan ya di sebuah server tersebut terdapat vulnerability namanya LFI itu. Jadi ya untuk hardeningnya bagaimana? Hardeningnya itu bisa banyak banyak cara. Ada yang bisa melakukan pakai security, pakai misalkan matiin function PHP-nya. Jadi kalian cek dulu nih webnya nih. Nah, ini yang vulnerability file mana nih? Terus kalian tahu nih ternyata uh, apa namanya vulnerability-nya tuh function system. Nah, kalian bisa belajar fungsinya itu ya. Mungkin kalau untuk attack dan defense ini ya terlalu luas untuk dibahas ya. Dan untuk mencobanya ya kalian harus paham dulu ya basically Linuxnya ya. Mungkin kalau kalian ingin mencoba, kalian bisa pakai yang Jeopardy nih. Jeopardy ini sangat terbuka ya. Kalian juga bisa menggunakan apa aja gitu ya. Kalian tinggal ada banyak sih tutorial di YouTube juga ada gitu. Oke, sampai di sini dulu nih. Ada yang ingin bertanya kah atau bagaimana? Mungkin itu ada yang bertanya di chat room. Oh, di chat room ya. Sebentar ya, sebentar ya. Saya lihat dulu ya. Kak, oke dari Donilian.
Kak, CTF itu bisa dibilang hacker nggak? Atau CTF itu merupakan bagian dari hacking? Oh, yap, benar. Benar nih, Donilian untuk Donian ya sejawab ya. Jadi CTF itu bisa dibilang hacker, bisa dibilang itu ilmu dasar hacking sih ya lebih tepatnya ya. Jadi di mana kan misalkan terdapat beberapa yang misalkan tersebut tes tes apakah terdengar suaranya? Terdengar Kak. Oke, maaf Kedengaran, ya kalau kedengaran. misalkan putus-putus tadi ya. Oke, saya jelasin dulu ya. Kalau bisa dibilangkan bagian hacking, iya bener bagian hacking gitu. Karena kan misalkan di sebuah hacker itu ya, misalkan nge-hacker ya, kita pakai bahasa hacker aja lebih simpel ya. Itu banyak caranya, mulai dari kita nyari vulnerability webnya, kita mulai dari nge-attack webnya gitu. Misalkan kita mengirim sebuah paket bertubi-tubi ke webnya itu, atau disebut dengan DDoS ya. Nah, itu Kak, vulnerability itu lanjut tadi ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, vulnerability itu apa? Vulnerability itu bisa dibilang kayak eh, celah dalam misalkan dalam sistem gitu ya. Misalkan kita ambil contoh yang paling gampang itu ya web gitu ya. Mungkin yang belajar eh, apa namanya web developer atau ngoding gitu ya, kalian tahu gitu berapa fungsi yang sangat berbahaya bagi web kalian gitu. Nah, sedangkan di sini vulnerability-nya atau celahnya itu terdapat di function PHP gitu ya. Sedangkan function PHP ini apa sih? Emang kan function PHP banyak Kak. Masa dari tadi ngomong function PHP doang ya? Nah, jadi gini, kita ambil contoh function PHP-nya itu sistem. Nah, vulnerability-nya itu Nah, misalkan yang tadi sistem itu. Nah, sistem itu vulnerability-nya apa aja, Kak? Nah, kalau yang saya pernah coba itu ada dua itu ya, ada LFI sama RCE. LFI itu ya tadi jelaskan ya, LFI itu local file inclusion. Jadi misalkan melihat seluruh file yang ada di server kita gitu. Nah, kalau RCE itu remote code execution. Jadi misalkan kayak kita ngehubungin web server itu terhadap lokal Linux kita gitu, kurang lebih seperti itu. Itu lagi aja nih, Kak. Ada pertanyaan lagi, Kak. Berarti CTF bisa ke website orang dong? Bisa dong. Kurang lebih bisa lah. Bisa naik website orang. Tapi ya untuk dalam artian ya kita harus kalau naik website orang harus kita cari dulu itu kelemahannya di mana, nggak langsung nge-hack aja. Soalnya kalau langsung nge-hack aja ya bisa ketangkap dalam lognya ketahuan bahaya dong. Bisa masuk log, ntar dilaporin lagi. Itu. Jadi gitu ya untuk dendrian. Terus apa lagi Kak, cara cari slash sistem gimana Kak? Cara cari slash sistem ya. Sebenarnya sih untuk caranya banyak ya. Uh, untuk caranya apa ya? Kita ambil contoh ya. Oke nih. Salah satunya mungkin dari port ya. Misalkan yang kalian ingin serang ini nih. Misalkan kalian ingin serang ini nih. Yang CTF Rashid ya. Kalian pengen nyerang web ini nih. Nah, kalian harus tahu nih celahnya di mana. Nah, celahnya itu banyak. Misalkan dari portnya gitu ya. Misalkan kalian pengen nyerang nih port yang nggak ketahuan nih. Nah, untuk tahu port nggak ketahuan itu mana? Ada namanya Nmap gitu ya. Ini Nmap nih. Nmap. Nah, ini salah satu tools buat hacking ya, nih Nmap nih. Jadi kalian tinggal tulis saja IP-nya berapa, terus tinggal kalian pilih nih instant scan atau quick scan gitu. Nah, terus kalian tinggal scan aja gitu. Mungkin saya akan contohkan sebentar kali ya. Nih, ntar saya contohkan ya. Kebetulan saya lagi nyoba-nyoba juga ya. Ntar sebentar ya. Ini saya udah buat ini sih Linux ya. Nah, coba kita lihat IP-nya dulu ya. IP A. Nah, IP-nya itu 192.168.99.105 itu. Misalkan kita ingin cari nih vulnerability di mana. Kita tulisnya targetnya di sini 192.168.99.105. Terus biar simpel aja kita pilih yang quick scan aja ya. Tinggal scan. Kita tunggu. Nah, ini ketahuan nih. Di sini ternyata terbuka sebuah dua port yaitu 22 OpenSSH dan 53 untuk domain atau DNS gitu ya. Kak, kok yang terbuka portnya sedikit sih? Hasilnya bisa banyak, tapi membutuhkan waktu yang lama. Dengan komen seperti ini. SS
USB version min A min P min untuk alport ya, tinggal kita scan aja nih. Mungkin untuk membutuhkan waktu yang sangat lama ya kalau untuk ini ya. Kita aja dulu kelihatan berikutnya sambil menunggu ini ya. Oke, vaksin PAP. Oh, vaksin PAP ya. Vaksin PAP itu kurang tahu siapa itu vaksin PAP ya. Kurang begitu. Maksud vaksin PAP itu apa ya? Mungkin Donirian bisa menjelaskan gitu. Kak, contohin dong cara hack. Ya, untuk cara hack ya, ya dari ini aja dah. Dari kita dari ini aja ya. CTFR Rashid ya. Nih, mungkin yang mau mencoba, kalian bisa mencoba ya. Ntar, coba saya buka dulu yang ini nih. Sangat di sini ya. Ya, matinya resetnya ya, Bung. Oke, lanjut aja nih. Ini kalau yang mau coba, di sini juga kalian bisa ya. Ini soalnya basic banget itu ya untuk Indonesia. Atau misalkan kalian pengen nyoba yang agak sedikit ekspor gitu ya, atau misalkan lebih sedikit ini aja Pico CTF ya. Kayaknya Pico CTF lebih baik dah. Pico CTF aja dah. Pico CTF nih. Nih kalau yang ingin mencoba ya, linknya saya kasih di kolom komentar ya. Ya, lanjut lagi nih. Ini mungkin saya itu aja ya, login. Aduh, bikin baru aja kali ya. Singkat aja, singkat. Uh, Username-nya kita kasih Facebooknya 16 plus saja biar gampang. Bisa kita masukin email ya gitu ya. Email apa ya? Udah lupa. Email saya lupa gimana. Allahu Akbar. Saya lupa namanya akun saya ini ya. Sabar. Kali konfirmasi. Oke, kali ini saya akan membuat itu ya, apa namanya, akunnya ya. Ini adalah platform untuk kalian coba tentang CTF gitu, atau misalkan tentang dasar-dasar hacking ya. Nih, kalian kalau yang ingin coba, kalian bisa ya ngunjungin website yang saya kasih ya di kolom komentar. Oke nih, jadi ini acara buat pertama kita buat akun dulu. Ini untuk nama bebas lah apa. Jadi saya pakai nama kotok ya, biar gampang banget. Terus tuh masukin emailnya, itu emailnya masukin dulu. Kauji satu email.com. Nah passwordnya bebas, password apa extra. Terus checklist I'm not robot, terus sync up. Remember to check. Oke, cek dulu sini nih emailnya. Hei, cek dulu, kita cek hubung biar aman. Justru kalau misalkan udah membuat sebuah akun ya, justru kalian verify dulu ya, biar biar bisa submit flag ya gitu kan. Next, kita next aja, oke. Karena mungkin dari kategori kali ya, dari Obsidian Cat. Nih, jadi gini, mungkin saya kasih beberapa tips untuk apa namanya, nge-solve sebuah CTF ya. Pertama kalian harus cari tahu dulu nih, Obsidian Cat itu maksud apa gitu ya. Kalau misalkan ya bener kalian harus cari tahu dulu nih, maksud dari challenge-nya apa gitu. Di judulnya terus Obsidian Cat ya. Yang artinya itu kita coba terjemahkan dulu, sorry ya. Saya ini kurang bisa bahasa Inggris jadi maklumin aja, oke. Kucing yang taat ya. Gak tahu ini kucing yang taat yang dimaksud apa gitu kan ya. Terus deskripsinya dijelaskan, this is file has a flag in plain sight, aka in the clear. Mungkin maksudnya itu sorry ya, saya tidak terlalu paham bahasa Inggris ya, jadi saya translatekan dulu ya. Nih,
file ini memiliki tanda di depan mata alias declare. Mungkin secara garis besar ini dalam flag ini udah tercantum kali ya apa flagnya itu ya. Nah, untuk lebih tahunya mungkin kita bisa download aja dulu ya. Download. Nah, habis itu kita lihat nih. Coba nih. Kita open flag aja ya biar gampang. Dan ya benar. Ini adalah flagnya. Jadi untuk nge-solve-nya itu caranya kalian ya gampang lah, tinggal Ctrl C, habis itu ke sini, tinggal habis itu kita copy di sini Ctrl V. Nah, habis itu kita submit flagnya. Boom, dapat flagnya. Oke, unit 5 poin. Nah, ini tahu kan dapat poinnya itu 5. Tapi untuk type ya seperti itu gitu. Ini kalau kalian inting coba ya masih banyak sih sebenarnya tuh, ada forensik yang tadi saya jelaskan ya, reverse engineering, cryptography, web exploitation, nah banyak lagi sih, masih banyak banget itu ya. Dan saya juga nggak terlalu bisa semuanya gitu ya. Mungkin saya coba lagi nih ya, yang ini namanya get ahead. Nah, itu nih, find the flag behind held on the server to get ahead of the competition. Mungkin ya di sini kita suruh mencari flagnya itu di server ini nih, server yang ini nih. Pertama kita buka dulu nih, tab baru, bisa kita lihat password dulu. Coba bentar, saya coba dulu ya. Mungkin kalau saya bisa, kalau saya nggak bisa ya mohon maaf ya, saya tidak terlalu pandai di web exploitation itu. Kalau kita aduh lama sekali kawan. Ternyata seperti itu ya. Oke. Mungkin ya untuk nge-solve ini ada terusnya namanya itu Burpsuite gitu ya nih, Burpsuite. Nih Burpsuite. Nah, nih Burpsuite. Nah, jadi ya di sini dari yang saya tangkap gitu ya, get ahead ya. Mungkin parameter bukan parameter itu namanya ya. Iya benar, parameter dari apa namanya? Headnya itu kita ubah menjadi si get ini. Mungkin ya sebelumnya ini nggak tahu gitu ya parameternya ini apa post atau misalkan custom atau apa gitu. Nah untuk dapat flagnya kita ubah nih, apa namanya, header itu kita ubah menjadi get gitu supaya untuk mendapatkan flagnya. Kurang lebih seperti itu. No kan nih. Di sini jelaskan ya, check auto select Burpsuite to modify your request and look at the response. Benar, berarti harus selesaikan dengan Burpsuite ya. Kebetulan karena toolsnya tidak ada ya, jadi saya tidak bisa mempraktekannya ya. Mohon maaf sekali ya. Nah, habis seperti itu ya untuk downloadian. Maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Mungkin ya caranya seperti itu sih ya. Lanjut aja nih. Biar tidak ketahuan kita hack, gimana Kak? Oh, ada pakai namanya itu apa ya? Kalau untuk bahasanya itu IP palsu ya, untuk bahasa hal kasarnya itu IP palsu. Atau misalkan pakai VPN juga bisa sih ya. Jadi misalkan biar orang tuh nggak tahu gitu traffic untuk di apa namanya yang hack tuh IP mana gitu ya. Karena kan kalau untuk hack itu ya kita lihat dari IP-nya itu. Misalkan IP-nya 103.18.16.81.91. Nah, itu cari itu. Misalkan kita ketahuan IP-nya segitu, dicari sama orangnya. Nah, untuk nanggulang ini ya kalian bisa pakai VPN, bisa atau apa ya waktu itu kalau nggak salah pakai IP palsu ada. Kalau di Kali Linux kalian bisa setting itu IP-nya, jadi setiap IP-nya itu setiap kalian coba itu akan selalu berubah gitu. Kalau kalian ngakses misalkan Google Chrome atau apa gitu, IP-nya itu akan selalu berubah setiap beberapa menit gitu, ada pengaturannya itu, saya lupa gitu ya. Oke, adakah yang ingin bertanya lagi itu? Atau misalkan kurang jelas apa yang saya sampaikan, mungkin kalian bisa komen lagi itu, bertanya yang bagaimana saya kurang jelas biar lebih enak gitu ya dalam penyampaiannya, agar kita sama-sama paham gitu ya. Atau bisa juga on mic juga nggak apa-apa sih, sambil memperkenalkan diri mungkin ya yang ingin tahu itu.
untuk Dondirian apa ingin bertanya lagi? Ini Dondirian bagus ya, dia nanya terus ya. Ini calon-calon ini nih, hacker handal kali ya untuk masa depan. Kali. Ya apa ya, ingin bertanya, yang udah bertanya ingin bertanya lagi ya silahkan. Yang ingin tahu lebih tentang CTF ya silahkan. Nah, bisa dong. Oke, ini mungkin ini aja kali ya lebih ini nih. Ini kalau kalian mau nyoba lagi yang gampang banget ini. Nih. Tuh, bisa kalian coba di situ juga ya. Kayak biasa kita register. Kita punya login. Wow, ada. Hmm. Nah, ini yang tadi ya. Ini yang di PPT tadi ya, ini CTP nih, yang ini nih. Kalian bisa nyoba saja ya kalau ingin mencoba. Kalian tinggal tulis aja nih. Atau misalkan kalian kunjungi aja link yang sudah saya taruh di kolom komentar ya. Nih, mungkin saya demo sekali lagi ya. Tinggal kalian foto aja, bisa tinggal kalian copy aja, tinggal submit gitu. Buat swap itu, put kitab.io. Nah, ini biasanya sih kalau kayak ini web ya, kita coba laptop dulu. Tunggu webnya gimana nih. Oke, untuk web itu yang pertama ya, kalian seperti biasa, kalian harus baca dulu. Kalian tahu dulu maksud apa namanya deskripsinya itu apa gitu. Kalau misalkan ini deskripsi bahasa Inggris ya, kalau misalkan kalian tidak terlalu paham ya, ya udah kalian translate aja gitu. Ya kayak ini aja udah. Nih sini nih, saya cari nih. Langsung ke situs web ya untuk mencari tahu apa itu cinta. Ada formula tersendiri di situs web. Nah, ini jelaskan there are hidden formula on the website. Nah, biasanya mayoritas itu web itu biasanya nyembunyiin sebuah flag itu di source code ya, kayak untuk tahu gitu apakah benar sih emang flag itu di source code. Kalian tinggal kontrol U aja, kontrol U. Nah, kalian cari sini nih, baca-baca gitu, misalkan apa yang sangat itu ya, apa namanya yang sangat mencurigakan gitu ya, ini food nggak ada mencurigakan. Nah di sini start with what you waiting for, go stream ahead. Ini apa ini, misalkan kalian pengen tahu ya, kalian cari aja, kalian buka, kayaknya Rickroll sini. Twice dong, Allahu Akbar. Terus ada lagi nih, wait, take this flag BTW, IT Club, blablabla. Wah, ternyata apakah ini flagnya ya? Nah, untuk kalian cari tahu nih, flagnya atau bukan ya, kalian coba-coba aja ya. Sebenarnya untuk apa namanya CTF itu untuk dapat flagnya ya nggak langsung dapat gitu. Pasti ada beberapa caranya kan ya. Mulai dari misalkan mulai dari nggak crack dulu passwordnya atau bagaimana lah itu ya. Nah, untuk cari itu ya kalian tinggal coba-coba aja dulu nih. Ini kan tadi nih data dikasih tahu ya nih di source kita itu IT Club. Nah, sesuai dong sama apa namanya format flagnya itu kan IT Club nih. IT Club kan. Nah, kalian coba aja. Bener kan? Apa bener itu pas itu flagnya itu? Nah, cek, boom, ternyata benar. Ternyata itu flagnya. Nah, jadi cara kesimpulan gini, untuk web itu ya pertama untuk kalian nge-solve sebuah CTF itu harus cek dulu nih source code-nya gitu ya, sama deskripsinya. Di deskripsi telah dijelaskan kan there is a hidden formula on the website ya, berarti dalam website ini dong. Nah, kalau dalam website ya kalau nggak source code-nya ya berarti ya di itunya apa namanya, atau di headernya juga bisa, di aplikasinya juga bisa. Nih sini nih di network juga bisa, kadang-kadang ada sebuah file yang sangat mencurigakan gitu, kalian tinggal lihat aja gitu ya, kalian cek satu-satu. Atau misalkan di aplikasinya nih di cookies biasa juga ada nih, di cookies ini nggak ada, terus di session storage juga ada biasanya, di local storage juga ada. Kalian untuk pengajian data itu harus kalian cek dulu satu-satu ya. Oke, tidak ada yang ingin bertanya lagi gitu, atau misalkan ingin menyampaikan pendapat, atau misalkan tanya atau bilang gitu, Kak, untuk penjelasannya kurang jelas Kak, ngomongnya komat kamit gitu. Kalian tinggal ngomong aja gitu. Mungkin nanti akan saya sampaikan kembali gitu.
Adakah ingin bertanya lagi atau ingin mengungkapkan pendapat? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut lagi ya. Oh iya, bentar nih. Tadi yang, oh ya, Nmap ya. Nah, ini Nmap nih. Ternyata Nmap juga cuma dua doang ya, IP ini ya, OpenSSH sama, portnya cuma dua, OpenSSH sama Open Domain. Nah, ini komen yang ini nih. Ini untuk kalian ngecek gitu, keseluruhan port sama jenis apa, jenis-jenisnya tuh apa aja. Versionnya itu nih di sini jelaskan OpenSSH 7.9, berarti versi SSH-nya ini, habis itu apa versi domainnya ini gitu. Atau ada juga namanya pakai SC atau main scriptnya ya, scriptnya itu banyak gitu ya, di GitHub juga ada ya, kalian juga tinggal cari aja nih map owners GitHub. Nah, di sini nih, nah kayak gini nih hasilnya nanti nih. Kalau misalkan kalian map ya, kalau misalkan pakai script ini nih owners, kalian bakal tahu nih vulnerability-nya apa aja tuh. Nih dari CP 2012, CP 2002, habis itu ada CP 2011 392 untuk HTTP, untuk pertemuan dulu. Habis itu CP 2006 2073 untuk DNS gitu ya. Dan masing-masing CP itu punya celahnya masing-masing gitu ya. Dan pasti juga celahnya itu ya beda-beda. Ada misalkan kalau untuk DNS itu kalian bisa pakai big.txt gitu ya untuk cari tahu tentang domainnya. Kalau untuk web ya ya kurang lebih seperti tadi nih, lihat di source code-nya atau di cookies-nya gitu ya. Oke, karena nggak ada yang ingin menanya ya, saya lanjut kembali ya. Kita lanjut kembali di jenis CTF ini. Oke, ini demo CTF. Oh, demo CTF tadi ya saya demokan itu referensi. Nah, mungkin untuk referensi ya saya kasih ya nih ya. Nih, untuk referensi ya, nih saya kasih di kolom komentar ya. Nih. Nah, ini untuk yang CTF nah, CTF. Nih, untuk CTF ada Pico, Rootme. Ini kalau untuk biasanya ini sih attack dan defense. Ini masih banyak lagi. Nah, mungkin ini nih untuk CTF ya. Ini untuk CTF. Nah, untuk attack and defense ya. Attack and defense itu ada Punhub.com, ada Punhub.com apa ya? Nah, lupa. Nih untuk yang tentang attack dan defense ya, di sini bisa loh. Kalian tinggal download aja informasinya nih. Masin kalian download aja, nanti kalian tahu gitu vulnerability-nya atau apa gitu untuk ini ya, untuk attack dan defense ya. Nih. Itu ada lagi satu lagi nih yang saya tahu ya, ada lagi nih attack MyVM. Ini untuk sama juga ya, ini untuk apa namanya attack dan defense juga ya. Kalian bisa kalau mau coba-coba ya silakan kalian coba-coba aja gitu ya. Ini saya taruh di kolom komentar, mungkin nanti juga saya akan kasih ya di WA gitu kalau misalkan kalian ingin mencoba gitu ya. Oh, ini untuk kompetisi CTF Indonesia. Untuk CTF Indonesia tuh banyak ya. Di sini ada Mastik, Kompes, Cyber Jawara, Arkadivia, Lomba Kompetisi Siswa atau LKS, ada KKS TNI AD, dan masih banyak lagi gitu ya. Untuk ini ya ada tingkatan masing-masing. Mungkin kalau Gemastik itu untuk universitas kalian, untuk universitas. Kalau Kompes itu umum, Cyber Jawara umum, Arkadivia juga umum juga, LKS juga. Kalau LKS untuk SMK ada untuk SMK. Dan alhamdulillah tahun ini juga sepertinya dua-dua ya seperti itu pokoknya. Ada sini siswa yang membawanya itu dari Terus itu ada juga nih KKS TNI AD gitu ya. Nah, ini kayak CTF dari yang ngadain dari TNI ya, cyber TNI gitu ya. Dan untuk tinggal kesulitan soalnya itu ya lumayan ya, waktu tahun lalu itu mulai dari kita digital forensik gitu, diberikan sebuah VM gitu, kita cari tahu itu apa vulnerability-nya apa, habis itu cari tahu file-file yang kita anggap mencurigakan gitu ya.
Untuk Compres mungkin kalian bisa mencoba gitu ya untuk tahun depan 2022 mungkin akan ada lagi Compres ya. Tuh tahun sekarang udah selesai sih Compres tuh. Nah, Compres, Compres nih, Compres. Nah, Compres. Di sini banyak nih. Ini kompetisinya banyak ya, bukan CTF aja, ada juga web, ada web kalau nggak salah tahun kemarin nggak ada sih. Tahun hari ini nggak ada sih. Yang ada itu CTF, habis itu sama 3D art kayaknya ada dah kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu. Nah, kalian mencoba ini untuk yang akan apa namanya istilahnya lombanya ya untuk web apa platform lombanya gitu. Kalau kalian ingin belajar gitu ya, ingin belajar simple habis itu bahasa Indonesia, jadi misalnya ngunjungin ke Rashid tadi nih, Rashid dan MP nih. Allahu Akbar. Sikal tat ya, ini captcha dulu, oke. Nih kalian tinggal kesini aja nih. Nih, tinggal sini, kayak sebenarnya tinggal akun, terus kalian registrasi nama akunnya apa, misalkan kita masukin namanya Sontoloyo aja ya biar gampang gitu ya. Nah, pakai ini, itu username loginnya, kotok aja kotok. Password akunnya serta apa aja gitu kan. Nah, masuk gitu. Nah, ini dia. Sama verifikasi dulu ya seperti biasa ya. Kalau untuk platform belajar tuh harus verifikasi juga. Aduh, salah email, salah email, salah email. Nah, ini dia. Jangan lupa verifikasi dulu kalau misalkan kalian ingin belajar gitu ya. Platform itu. Nah, ini dia. Nih. Oh iya, tadi saya belum jelasin ya tentang bagian-bagian apa saja yang di CTF ini ya. Mungkin kalau untuk penjelasan saya aja, mungkin pertama dari user gitu ya. Nih, kalian bisa tahu user apa aja yang ada di sini gitu. Oh, di sini wah ternyata ada yang itu ya join ya. Dari Firwira, ada Andri Givari mungkin ya namanya. Namanya blog ya. Astagfirullah, sangat-sangat kasar ya. Tuh di sini juga ada scoreboard ya. Scoreboard tuh istilahnya ya peringkat gitu, peringkat skor dari keseluruhan user gitu ya. Nah kalau untuk sedikit cerita aja sharing aja ya. Nah untuk penilaian CTF itu ya kalian diambil dari scoreboard ini sama red up, ada namanya red up gitu. Nih mungkin saya waktu itu nyimpen ya red up. Nah, nih untuk red up mungkin saya kasih contoh seperti ini kali ya. Ini saya red up nih. Jadi jelaskan tim Kio misalnya, habis itu jelaskan jenis apa, kriptografi. Nah, ini soalnya chapter 10 ABCD paste bin raw uppercase soft letter pakai ini ya chapter your dice is dead ya. Itu jelaskin nah, secara kurang lebih retap itu ya istilahnya kayak tutornya untuk kalian menyelesaikan sebuah challenge gitu ya. Misalkan di sini ya untuk challenge ini diberikan sebuah file yang terdapat sebuah chipper. Pertama yang saya lakuin ialah detect chipper tersebut. Nah, detect chipper ya ada detect chipper ya Pak di WP juga ada, kalian tinggal cari aja detect chipper gitu. Habis itu kalian decode, di sini tulisan decode kan. Nah, habis itu langsung dapat kan karena di sini dijelaskan ya pas bin raw. Akhirnya dia cari nih pakai hasil dekotan yang ini. Itu kurang lebih seperti itu. Ya, untuk pretap ya gitu aja sih, nggak ada yang menarik ya, cuman sekedar laporan aja untuk penilaian juri ya kurang lebih seperti itu. Oh, ternyata ini untuk cetak Andri Givari kedua ya. Gila jago banget nih bocah nih. Buset. Coba dong Andri Givari yang ini nih, yang Rashid dan NP dong. No, sama kalau nggak yang Pico CTF nih, coba-coba. Siapa tahu kan tertarik gitu. Dan menarik sih juga kalau kalian pengen nyoba-nyoba tentang CTF tuh banyak banget itu apa namanya ilmunya tadi kan dijelasin tuh banyak banget mulai dari cyber security, mulai dari mana nih cyber security, soft skill, dan social network gitu ya. Kalian tinggal nanya-nanya aja gitu. Misalkan kalau mau kalian mau coba ya, misalkan kurang agak kurang paham, misalkan kurang mengerti gitu ya. Kalian tanya aja ke
Kalau sekarang itu kayak seperti Muhammad Soleh gitu, kalian tanya ke dia juga apa-apa, ke Bang Leh atau panggil aja Bang Leh gitu ya, Bang Leh, atau ke Karajes juga bisa gitu, tanya saja. Ya, mungkin ini sedikit demo lagi ya tentang kriptografi ya. First flag. Selamat datang di website kami dan tentunya ada ini mendapatkan poin pertama kali ya. Silahkan cari pada halaman home kalian. Di situ terdapat sebuah angka yang harus dikembalikan menjadi string. Jadi ya, kayak biasa nih, kalian turun ke home nih. Sekarang cari. Nah ini first flagnya nih. Nah, kalian kontrol C gitu ya. Nah, ini kan angka nih. Kalian kan pasti nggak tahu dong. Ini apa sih angka? Terusnya 72, 72, suara nggak? Tes tes. Oke ya. Lanjut lagi ya. Untuk yang ini nih, CTF lagi ya. Untuk yang Charles ini, yang first flag ya. Kalian kan pasti bingung ya. Ini apa sih angkanya nggak jelas kan ya? Udah nggak jelas, nggak dikasih clue lagi. Misalkan apa? Dikasih clue ding. Terus di beef. Oh ini nggak tahu ini apa. Misalkan kalian bingung ya. Ini apa sih angka? Bagaimana sih cara nge-solve-nya? Gampang. Kalau ini kripto, nih kalian tinggal caranya nih. Ini mungkin cara kita ada dua ya, pakai detek keeper ya, detek keeper bisa nih. Tahu pakai magic ya, magic cyber chef. Ini cheat ya, kita biar biar dapat pesannya dengan mudah ya. Tinggal kita analisa apa ini Cipra base 36 base 36. Base 36 anjir. Ternyata di base 36 kan. Di sini terusnya base 36. Apa emang iya base 36 ya? Kita coba dulu, bener nih. Oh, terus lagi nih lanjut nih, ada lagi. Sekarang kayak biasa lagi, kalian detek keeper lagi nih. Ini sesat ini. Sesat. Jangan ikutin ya. Ini sesat ini, yang ini sesat. Ini kalau gampang ya tinggal sini aja nih. Ya, intensif mode gitu. Harusnya sih dapat tracknya gitu ya. Cara simpel gitu. Kalau misalkan kalian decode dulu masing-masing gitu ya. Ini 727179 itu termasuk bilangan desimal gitu. Kok bisa tahu sih Kak? Bilangannya desimal gampang. Bilangan desimal itu terdiri dari 0 sampai 9 gitu. Nah, untuk itunya iya benar, bilangan desimal itu dari 0 sampai 9 ya. Panjangnya itu 0 sampai 9 kan nih. Kan makanya yang dibatasi 9 berarti kita bilangan desimal gitu. Kalian tinggal cari tahu aja. Uh, Kalian decode aja gitu ya. Cari desimal. Kurang desimal kalian bisa dulu. Ada. Biasa ya, Bung. Salam wabarakatuh. Ya seperti itu ya. Artinya tinggal kalian cari aja gitu. Kalau untuk ini ya desimal itu caranya. Dan kurang lebih ya seperti itu ya. Apakah ada yang ingin bertanya gitu? Ada yang ingin bertanya kah tentang CTF, materi CTF? Nah ini mungkin untuk sedikit tambahan ya. Sedikit tambahan ya. CTF have been used since at least 1990 by hacker looking to test it other skill gitu ya. Ini CTF itu telah telah tercipta pada tahun 1996 dengan tujuan untuk melihat itu hacker-hacker yang lain itu udah sampai mana sih skillnya gitu ya. Ini untuk mengerti lebih jauhnya kalian bisa ngerjain website ini aja ya. Nih website ini aja. Kalian bisa tahu itu tentang sejarah CTF ya. Mau dapat file di sini video. Jadi kalian tinggal tonton aja gitu ya. Apa yang video yang dimaksud dengan video tersebut. Biasa gitu. Itu nih, Charter Reflex R1 if I not the best way to get started in security ya. CTF itu ya bisa dibilang ya salah satu ilmu dasar dari security juga, karena kalau selain kita sebenarnya harus tahu juga kan tentang dasar-dasar itunya security-nya.
tentang dasar-dasar hacker ya, karena kalau misalnya kalian hardening ya kalian harus tahu juga gitu apa yang harus kalian hardening secara garis besar ya, vulnerability ini juga harus kalian tahu gitu ya. Ya, nah dari sini sebelum mungkin ya saya tutup ya. Jangan dulu deh. Apakah ada pertanyaan gitu yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sebuah pendapat gitu? Tanya aja ya, jangan kalian takut gitu ya. Atau mungkin penjelasan saya yang kurang jelas gitu ya. Kalian bisa tanya langsung aja gitu. Karena secara garis besar ya, ini juga cetak itu materi yang penting, lumayan penting untuk kedepannya gitu ya. Kalian bisa tanya langsung saja ke sini lewat voice atau misalkan lewat apa pesan juga nggak apa-apa. Silakan tanya saja ya. Saya tunggu ya.
Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Satrio Aryo ya. Ini pertanyaannya main blowing banget ya. Cara hack website pakai DDoS itu gimana kak? Kalau misalnya udah ketemu ada celahnya nih. Pakai DDoS ya? Mungkin ntar saya praktekkan dulu ya. Saya buka Kali Linux dulu ya. Ntar sebentar ya. Kalinya ada di Linux. Asik loh. Mau suka dulu ya? Oke, siap bang. Aja nggak bang? Lagi nggak bang? Oke, kalau untuk DDoS itu ya kalian ya cari tahu dulu ya yang mau kalian tuju itu mana. Nih, oke, kali ini saya nyoba yang ini aja ya, yang ini aja lah, website 22 ya, SMK 22. SMK 22. Kita DDoS aja ya, nggak usah lebih bahaya. Nih, kita kalian dulu nih, cari dulu nih IP dari ini berapa ya. Kalian tinggal nanti gampang lah tinggal kalian ping aja gitu kan, nanti keluar IP-nya gitu. Nah, sebentar ya. Nah, ini IP-nya nggak tahu nih. Udah tinggal kalian DDoS aja udah. Nah, nih. Ping 3 min 1 min flooding. Tahu flood ya? Ini min flood atau flooding ya? Ini bisa nggak tahu salah. Dah, sabar. Masukin yang IP-nya aja nih. Itu, nah, untuk kalian ngecek ya, udah DDoS sama belum tinggal gini aja nih. Ping dulu nih. Ini normal kan? Nah, apa namanya? Nah, 2 3 ms tuh. Karena tinggal ini aja nih. Min 1. Wah, not for me tuh bentar. Tuh, min 3 tuh. Nah, nih ini udah dalam flood mode ya. Jadi di sini bakal berubah di sini nih. No, naik traffic Kak, makin lama makin naik tuh. Turun, naik, turun. Nanti ya dia tuh bakal ngeping terus, bakal ngirim data terus banyak mungkin. Nah, kurang lebih untuk pengertian DDoS itu. Jadi gini, misalkan kalian udah punya sebuah server gitu ya. DDoS nih oleh kalian misalkan gini aja. Sorry penjelasannya kurang jelas ya. Nih. Jadi misalkan kalian pengen ke DDoS SMK 22 gitu ya. Nah, kalian harus tahu dulu nih IP-nya berapa. Karena IP-nya udah ketemu nih 202 149 89 132. Nah, tinggal kalian itu ya komen aja nih. Sudah ping 3 min 1 min flood terus masukin IP-nya. Nanti ya ini bakal ngedos sendiri nih, ngedos segini. Nah, resikonya kalau ngedos itu bakal makan apa ya? Resource banyak dari network kalian apa nih misalkan dari wifi kalian ya kalau ini kan pakai kabel ethernet ya berarti dari wifi sini ya kabel ethernet ini nih jadi ya secara tidak langsung gitu ya yang IP yang on itu tapi yang apa misalkan komputer yang nyala itu ya dia akan mengalami koneksi yang buruk gitu karena secara tidak langsung source dia itu ditarik ke the DOS ini untuk ya ke VM ini ya untuk ngededos SMK 22 gitu. Jadi ya DDoS ini sangat tidak baik kak, merugikan orang lain ya. Kalau Anda memakai LAN gitu ya, kalau Anda makainya WiFi itu ya silakan saja untuk mencoba DDoS ya, tapi hati-hati aja. Sangat tidak disarankan gitu karena butuh VGA ya VGA juga sih makanya makan VGA juga ya. Jadi sangat bahaya sekali kalau misalkan kalian asal DDoS gitu ya. Secara tidak langsung kalian merugikan daerah setempat gitu ya. Jadi sangat tidak disarankan. Ya. Dan untuk contoh DDoS ya kurang lebih seperti ini nih. Oke, makasih ya. Ada yang bertanya lagi gitu?
Cek dulu, bahaya nih. Ada yang ingin bertanya, Pak, untuk Muhammad Satrio Aryo ingin bertanya lagi? Ini Muhammad, dia tadi yang nanya 1, 2, 3 gitu. Yang lain udah pada jago ya? Atau mungkin ada yang ingin bertanya gitu dari siapa gitu ya? Wah, Salahuddin Muhammad, ada Emima, Arsya. Wah, dikit dong. Yap, benar. Berarti DDoS itu cuma buat VPN.nya aja gitu. Jadi misalkan kalian ngedodos nih, cari tidak langsung ketika kalian akses VPN nih, bakal ngelup terus gitu. Kayak ya istilahnya kayak nggak ada internet gitu VPN. Tapi ya secara ya kenapa hal itu terjadi ya? Karena kalian source yang kalian pakai itu tuh kalian arahkan ke web itu. Jadi secara tidak langsung apa ya? Ini internet kalian itu sendiri ya kemakan untuk ngedodos web itu. Dari garis besar ya gitu. Iya, untuk DDoS ini juga lumayan bagus sih sebenarnya ya. Kalian juga kan bikin down website, down server ya, secara tidak langsung ya. Keamanan server bakal tertuju ke DDoS itu aja. Jadi kalian bisa buka celah kembali gitu, buka celah yang lainnya, misalkan dari dengan bikin rock gitu, atau misalkan apa atau misalkan dengan ngelihat apa namanya nge-brute force gitu juga bisa dari situ. Nih ada yang ingin bertanya lagi itu nih Muhammad Satrio Aryo. Wah ternyata Muhammad Satrio Aryo mungkin sudah mendalami tentang ilmu perhackingan ya. Dia DDoS juga agak sedikit paham rupanya nih. Coba yang lain dong bertanya. Ya siapa gitu kayak atau ingin bertanya tentang CTF gitu atau bagaimana CTF itu misalkan bertanya tentang challenge-challenge CTF atau misalkan kompetisi CTF itu bisa ditemu gimana aja kak atau bagaimana gitu. Kalau yang ingin bertanya di luar materi ini ya silakan tapi masih masuk akal aja ya tapi ya masih dalam satu grup gitu misalkan kalian pengen aja tentang defense gitu atau attack gitu kalian bisa tanya aja nggak apa-apa gitu ya. Di chat atau lewat voice juga nggak apa-apa silakan saja mungkin nanti ya setengah 12 kali ya ya 25 menit lagi mungkin ya materinya saya akan tutup ya. Jadi kalau saya beri waktu 25 menit ini untuk kalian bertanya gitu ya. Kita sharing-sharing ilmu aja gitu ya. Saya juga masih belajar, masih banyak banget yang saya nggak bisa gitu ya. Jadi ya kita sharing ilmu aja, kita apa cari-cari tahu gitu tentang CTL, tentang attack atau tentang defense gitu ya.
Kok sepi bang? Oke, baik ya teman-teman. Dari tadi saya menunggu, tidak ada yang ingin bertanya sekali. Nah, oke, saya tutup aja ya. Untuk pertemuan hari ini, untuk CTF, materi CTF ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau misalkan yang penjelasan yang kurang jelas ya, mohon maaf, mohon dimaklumi ya, karena saya juga kurang dalam berkomunikasi. Sebenarnya mohon maaf, dan jika ingin kalian bertanya ya tentang CTF atau tentang materi hari ini, kalian bisa bertanya di grup langsung atau misalkan japri saja bisa juga kok. Japri ke Abang Rajes ya bisa, ke Bang Soleh juga bisa. Dia jago banget Bang Soleh itu tentang web exploitation. Kalian tanya ke dia juga nggak apa-apa gitu. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh out dari Zoom-nya, dari Meet-nya ya.